Namaku Natalia, dan aku tinggal di Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini aku sedang ingin bercerita. Cerita ini tentang perjalanan masyarakat tempatku tinggal dalam memperbaiki terus dirinya dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak seperti aku. Cerita ini tentang perjalanan masyarakat tempatku tinggal dengan Bapak Ibu dari Wahana Visi Indonesia yang sudah bersama kami selama 15 tahun sejak aku masih kecil sampai sekarang ini. Dulu, keadaan di desaku kurang baik. Banyak teman-temanku enggan bersekolah karena lokasinya yang sangat jauh dan karena sekolah bukan tempat yang menyenangkan bagi kami. Seringkali kami tiba di sekolah tepat waktu, tetapi guru kami tidak ada karena alasan yang kami tidak tahu. Aku ingat setiap pagi ketika aku berjalan ke sekolah, aku juga bertemu anak-anak lain sebayaku memulai berjalan kaki bersama orang tua mereka ke ladang yang letaknya bisa berjam-jam jauhnya dari desa kami. Ketika anak-anak tidak bersekolah, tetapi tidak juga membantu orang tua mereka di ladang, mereka akhirnya harus menjaga diri mereka sendiri di rumah. Terkadang karena jauhnya lokasi ladang yang mereka miliki, orang tua tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Aku juga ingat kalau dulu di sini kami sangat kekurangan air bersih. Aku harus berjalan sangat jauh, melewati pertambangan emas ilegal yang menjamur di sekeliling kami untuk mengambil air dalam ember-ember kecil dan membawanya pulang lagi. Aku sering mengeluh apabila disuruh ibu mengambil air, karena aku jadi tidak bisa bermain ataupun belajar bersama teman-teman yang lain. Pernah, aku dan seisi rumahku menjadi sangat sakit ketika aku malas berjalan jauh dan mengambil air dari sebuah genangan di dekat rumah. Kata bapak, kami sakit karena airnya tercemar racun merkuri. Dulu apabila kami sakit, kami sulit mendapatkan bantuan dari posyandu desa. Orang tua kami juga tidak tahu bahwa mereka perlu memantau perkembangan kami secara rutin ke posyandu, seperti menimbang berat badan kami, memastikan kami mendapatkan nutrisi yang kami perlukan, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari orang tua kami di wilayah ini adalah petani. Mereka menanam padi untuk keperluan hidup kami semua sepanjang tahun, dan menanamnya dengan cara tradisional yang diajarkan oleh orang tua mereka sebelumnya. Cara menanam padi yang dilakukan orang tua kami dulu adalah cara yang kurang menghasilkan, karena padi yang dapat dipanen sekali dalam 1 tahun. Selain menanam padi, orang tua kami juga biasanya memiliki karet. Sayangnya, dulu karet yang mereka tanam merupakan jenis karet lokal yang menghasilkan getah secara kurang maksimal, sehingga pendapatan keluarga kami dari karet dapat dikatakan cukup rendah. Dulu, hidup kami cukup sulit, tetapi itu semua tidak harus berhenti di situ. Perubahan positif datang ketika Bapak Ibu dari Wahana Visi Indonesia datang ke wilayah kami dan mulai membantu kami membantu diri kami sendiri. ADP Pontianak dimulai sejak tahun 1995-96 dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama karena tingkat pendidikan anak yang rendah, angka drop out yang relatif tinggi untuk Kalimantan Barat, dan juga angka kematian bayi dan ibu melahirkan juga cukup tinggi. Sebelum Wahana Visi masuk di sini, daerah ini sangat tertinggal dalam segi pokoknya semua lini gitu tuh. Jadi dari segi pendidikan,
transportasi, pertanian. Kami bertani dulunya secara tradisional yang 1 tahun 1 kali gitu tuh. Jadi kondisi sangat jauh dari keadaan-keadaan yang di luar gitu tuh. Kami tuh sangat ketinggalan. Sebelum wahana visi masuk gitu tuh, memang pendidikan itu enggak ada gitu tuh. Tamat SMA tuh hanya berapa orang, 1 orang ke 2 orang ya gitu tuh. Yang 70 kakak kemarin, ya, penduduk ini yang 70 kakak gitu tuh. Nah di SD ini dulu terus terang masih ada istilahnya dengan kata-kata yang keras atau mungkin peringatan kepada anak-anak itu dengan kata-kata ya sedikitnya boleh dikatakan ancaman, misalnya awas atau hati-hati kamu jangan gitu nanti kena hukum, kena pelasah atau kena pukul begitu dulunya. Kalau dulu kan ditanya siapa yang mau bertanya jenis apa ini, tumbuhan apa, paling diam. Sebelum kami bermitra dengan WPI, sepertinya kegiatan posyandu dulu juga memang IK3 ya juga belum terbentuk sebelum kami istilahnya berdampingan dengan WPI kan. Untuk kegiatan posyandunya ya standar-standar seperti biasa gitu aja, karena posyandu merasa kader posyandunya merasakan hanya menjalankan tugas tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan gitu. Karena intinya kan kader posyandu ini kader masyarakat yang harus mempunyai pengetahuan lebih dari masyarakat. Sedangkan kami sebagai kader sini tidak mendapat pengetahuan dan pelatihan dari... Di sini memang kondisinya begitu Pak. Memang kalau orang-orang itu dulunya gitu tuh memang susah diajak komunikasi gitu. Susahnya bukan mereka tuh nggak tahu bahasa Indonesia, tahu gitu tuh. Cuma cara membimbing mereka tuh susah gitu. Perubahan atau transformasi yang terjadi selama pelayanan ADP Pontianak, meskipun itu belum seluruhnya, salah satu dan adalah peningkatan ekonomi masyarakat, di mana ekonomi sudah mulai membaik. Setelah wahana visi masuk gitu tuh, panennya udah 2 kali 1 tahun gitu. Dari kami tukang beli beras, kami sekarang selama dibantu mereka gitu tuh tukang jual padi gitu tuh. Perubahan dulunya kami ini atap rumah gitu tuh pakai atap daun gitu tuh. Setelah dibantu oleh wahana visi gitu tuh kami jual padi, beli seng gitu tuh. Itu bisa kita lihat dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah yang layak huni, baik untuk kebersihan dan kesehatan. Beberapa wilayah masyarakat sudah mempunyai jamban pribadi, penataan lingkungan dan pemanfaatan lahan lingkungan mulai ditata dengan bersih, rapi, dan juga ditanami beberapa sayuran dan juga tanaman obat keluarga. Demikian juga untuk di bidang pendidikan, orang tua ARSI mulai menyadari pentingnya pendidikan anak. Itu bisa dilihat dari jumlah anak-anak ARSI maupun non-ARSI di wilayah layanan kita yang mulai memasuki perguruan tinggi. Anak-anak mulai sadar pentingnya sekolah sehingga banyak anak ARSI yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan kesadaran orang tua untuk mau membiayai anaknya sampai perguruan tinggi. Jadi sekarang udah wahana visi masuk gitu, dia membantu masalah pendidikan juga gitu tuh. Sekarang udah berkembang gitu tuh. Malah ada kuliah, ada 1 orang gitu. Di sini kan multi etnis ya. Jadi saya Dayak gitu tuh, terus wakil saya gitu tuh Melayu gitu tuh, terus bendahara saya Jawa gitu tuh. Jadi namanya tuh pun merata gitu. Jadi ada pemerataan gitu tuh. Yang menghias kelas adalah aku, teman-teman, ibu guru, bapak guru, dan orang tua kami. Ya murid, ya guru dengan paguyuban. Dan peran paguyuban itu orang tua murid. Waktu disampaikan awal, ada yang bingung, apa orang tua suruh ke sekolah? Apa orang tua kok suruh sibuk-sibuk ini? Ini kan tugas guru katanya kan. Tapi sebagian yang sadar bahwa anaknya itu perlu bantuan, perlu dibimbing dan perlu dilindungi juga. Yang sadar, memang orang tuanya rajin datang. Kami di sini kadang bantu-bantu guru dan murid-murid juga sama-sama mengerjakan hiasan-hiasan kelas, hiasan-hiasan di depan kelas. Dan itu tujuannya untuk menunjang anak-anak kami agar anak-anak kami boleh belajar lebih efektif. Karena kalau kelasnya berantakan,
tentu mereka belajar tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Kerasnya kan udah indah, bersih, segar lagi. Banyak bunga-bunga yang ada di dalam kelas. Senang, riang, gembira. Sebelum kelas dirubah, saya dan teman-teman merasa jenuh. Tapi sekarang saya dan teman-teman merasa lebih percaya diri mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Memang sekolah hijau ini perlu pertama dipertahankan, kedua dikembangkan, dan bahkan bukan hanya guru dan muridnya, ditambah lagi paguyuban, dan juga bisa untuk SD lain atau sekolah lain untuk diajak seperti yang sudah dijalankan di Krohoni. Himbauan saya karena untuk anak-anak, masa depan anak-anak memang rasanya itu tepat supaya lebih menyayangi dengan lingkungan alamnya, itu terutama 95% lah boleh dikatakan kalau kehadiran anak itu. Untuk bidang kesehatan, salah satunya kader Posyandu mulai aktif memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan lahan keluarga, tentang pentingnya menjaga lingkungan rumah, bahkan lingkungan desa atau dusun di sekitar mereka tinggal. Karena permintaan kami, karena sudah bermitra dengan WVI, kemudian WVI juga menanyakan apa sih kebutuhan dari kader Posyandu. Kemudian ini loh Bu, adakan pelatihan, intinya untuk meningkatkan kinerja kader. Karena untuk pelaksanaan Posyandu, kalau kader tidak mempunyai pengetahuan apa yang akan disampaikan ke masyarakat, nanti saat orang tua bayi bertanya, Bu, DAR itu apa penanggulangan, kan tidak mengerti. Jadi intinya seperti itu. Setelah kami bermitra dengan WVI, setidaknya pengetahuan kader sedikit meningkat gitu, karena tidak standar, tidak hanya tugasnya menimbang, kemudian memberi makanan tambahan. Yang jelas saat memberi juga dia bisa memberi penyuluhan, Bu, ini makanan yang sehat untuk menambah gizi anak, ini fungsinya ini. Kalau dulu kan hanya memberi tapi tidak mengetahui apa sih makanan tambahan itu. Dari yang dulunya kepahaman orang tua mengasuh anak itu kurang, kemudian dengan pengetahuan, pemahaman, kita sering memberi pembekalan kader tadi, kita sering memberi penyuluhan kepada orang tua, setidaknya mengurangi, tidak BGM itu sudah mengurangi. Untuk di Posyandu kami saja bulan ini BGM hanya 1. IK3 yaitu singkatan dari Ikatan Kader Kesehatan Kecamatan. Kami mencoba memberi penyuluhan, maksudnya pengertian kepada ibu-ibu tentang pelaksanaan meja 1 sampai 5, karena begitu pentingnya, sangat penting pelaksanaan meja 1 sampai 5 itu. Intinya untuk kegiatan IK3 tiap bulan itu kita maksudnya memberi masukan-masukan kepada kader Posyandu yang terutama itu Posyandu yang di dalam mungkin yang tidak terkontrol oleh pihak puskesmas gitu kan. Jadi dengan adanya IK3 ini setiap bulan kami bisa memberi masukan-masukan kepada kader. Kemudian kami juga mengetahui permasalahan Posyandu yang ada di wilayah Kecamatan Toho. Yang panjang, yang panjang jadi. Sekarang hidup anak-anak di wilayah ini seperti aku dan adik-adikku sudah jauh lebih baik. Guru-guru di sekolah kami juga sudah jauh lebih menyenangkan sekarang. Kami senang bersekolah karena kami diajak belajar sambil bermain dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat dengan mudah kami temukan di sekeliling kami. Untuk adik-adik yang belum bersekolah, mereka dapat bergabung ke PAUD yang didirikan masyarakat desa kami, pemerintah, dan wahana visi untuk kami. Jarang aku menemukan anak-anak tidak terurus di rumah mereka, apalagi terlantar dan harus menjaga diri sendiri tanpa orang tua. Aku juga sangat senang karena aku tidak harus lagi berjalan jauh di bawah terik matahari untuk mengambil air. Masyarakat kami membangun instalasi pipa-pipa air yang aman dan terjaga, sehingga kesehatan kami terjamin dan kami punya waktu untuk bersekolah dan bermain yang lebih banyak.
Wahana Visi Indonesia sudah cukup lama bersama kami, dan kami sangat berterima kasih. Aku akan merindukan menulis surat dan menerima surat dari sponsorku. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Mohon sampaikan rasa terima kasihku kepadanya yang sudah peduli. Ketika aku kecil dulu, aku tidak dapat membayangkan desa kami, masyarakat kami akan berubah ke arah perbaikan seperti ini. Dan meskipun kami tetap orang-orang yang sederhana, kami sekarang hidup dengan lebih baik. Kami juga sekarang percaya akan kemampuan kami sendiri dan akan meneruskan perubahan yang baik yang sudah terjadi. Aku pernah mendengar dari guruku bahwa masa depanku adalah milikku dan aku bisa meraih mimpi-mimpiku apabila aku bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Namaku Natalia, cita-citaku adalah menjadi seorang guru. Terima kasih Wahana Visi Indonesia.